Saya Herman Siar Pandowarin Lawong, mahasiswa jurusan Sosiologi kelas A di Universitas Nusa Cendana Kupang. Dan saat ini dalam video ini saya akan membuat video mengenai review buku ke 13 untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk memenuhi atau persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester daripada mata kuliah Seminar Kajian Masalah Sosial. Jadi pada pembahasan buku ini, buku ke-13 itu akan membahas tentang liberalisme dan masalah sosial. Jadi pembahasan pertama yang dibahas dalam buku ini yaitu tentang rekor pemerintah, konsiliasi Afrika Selatan, konsiliasi Transvaal, konstitusi negara bebas Orange, liberalisme dan sosialisme, referensi imperial 2, The House of Lords, pemilihan Dande, konsiliasi Afrika Selatan, House of Commons. Jadi di sini penulis telah menempuh perjalanan jauh sejak parlemen ini berkumpul. Dalam diskusi tentang Transvaal dan Orange, konstitusi koloni sungai ketika perubahan pemerintah terjadi, konstitusi Mr. Layton adalah sebelum kita. Instrumen itu disediakan untuk pemerintah yang representatif dan tidak bertanggung jawab. Di bawah itu, konstitusi pemilihan umum akan diadakan pada bulan Maret tahun ini, dan majelis akan bertemu di Juni jika pemerintah asal tidak berubah. Tetapi pada saat pemerintah berubah, dua pertanyaan Desember muncul. Pertanyaan apakah tentara Angkatan Darat Inggris di Garnison harus atau tidak diizinkan untuk memiliki, dan pertanyaan apakah lebih baik memiliki 60 daerah pemilihan daripada 30. Dan ketika kedua pertanyaan tersebut melibatkan perubahan yang diperlukan dalam paten surat, waktunya telah matang, cukup jauh, liberalis dan masalah sosial. Dari perbedaan apapun yang mungkin dibuat oleh pergantian orang di puncak pemimpin untuk dipertimbangkan kembali dan ditinjau kembali seluruh bentuk pemerintahan yang akan diberikan kepada kedua koloni, keberatan yang paling mudah muncul dalam pertimbangan konstitusi dari penulis adalah bahwa itu benar tidak bisa diterapkan. Ia mengusulkan bahwa harus ada 6-9 materi yang didominasikan dalam majelis 35. Kemudian ditingkatkan menjadi 60 anggota elektif. Jadi dari 35 anggota elektif ditingkatkan menjadi 60 anggota elektif. Jabatan menteri adalah salah satu kesulitan yang cukup besar. Dia seringkali harus membela kasus yang canggung ketika fakta yang menguntungkan menginginkan dia terus harus bertanggung pada kegesitan akalnya. Dan ketika ini mengecewakannya, dia harus bersandar pada kesetiaan pendukungnya. Tetapi tidak ada menteri yang dapat melangkah jauh di jalannya dengan kepuasan atau kesuksesan jika dia melakukannya di belakangnya baik mayoritas yang dicalonkan atau mayoritas partai yang terorganisir. Nah, jadi di sini menteri dia harus menanggung resiko. Baik jika dia mengalami atau kepuasan tersendiri dalam ketika menjadi seorang menteri, tetapi jika dia mengalami kegagalan, maka dia akan hanya bergantung pada orang-orang yang memilihnya, baik itu orang-orang yang mayoritas ataupun orang yang ada dalam partai yang sudah terorganisir. Tetapi di sini dalam sesuai data yang diberi atau diteliti oleh sang penulis, diberitahu di sini bahwa tidak seorang pun menteri yang mendapatkan kepuasan itu. Jadi sebagian besar adalah secara jujur mendukung pemerintah yang bertanggung jawab dan bukan perwakilan. Para menteri ini dengan satu pengecualian tidak memiliki pengalaman parlemen sebelumnya dan tidak memiliki kemampuan parlemen yang tidak pasti. Mereka akan melakukannya dipaksa untuk membawa tagihan mereka dan perkiraan
mereka melalui majelis di utama menentang mereka. Selama ini, sementara kita harus memberikan tugas serius ini kepada para menteri ini, kita sendiri harus memikulnya seluruh tanggung jawab di negara ini untuk semua yang dilakukan di bawah otoritas mereka. Dan otoritas mereka hanya dapat dijalankan melalui majelis yang sebagai sesuatu yang berdiri tidak dapat mereka kendalikan. Komite dapat dengan mudah membayangkan telegram dan pernyataan yang tidak ditanyakan Downing Street dan House of Commons untuk para menteri ini tentang masalah-masalah pribumi, tentang masalah administrasi, ordonasi, Cina, pada semua pertanyaan rumit yang banyak yang kita hadapi saat ini terlibat di Afrika Selatan. Dan apa yang akan menjadi posisi para menteri ini hadapi dengan rasa malu ini dalam majelis yang bermusuhan di masa mereka memiliki sedikit teman. Kemungkinan apa yang dilakukan harus mempertahankan diri dalam majelis seperti itu. Apakah tidak pasti bahwa mereka akan merusak di bawah tekanan yang akan mereka hadapi, bahwa majelis akan marah? Itu pihak berbeda satu sama lain dalam setiap pertanyaan yang mungkin dipisahkan satu sama lain berdasarkan ras dan agama, dan bahwa akan bersatu dalam kebencian yang sama atas campur tangan kekuatan luar dan pemerintah birokrat. Maka mereka harus sangat cepat sampai ke dasar bukit. Akan ada telah menjadi transisi yang cepat. Dewan legislatif akan mengubah dirinya menjadi konstituen majelis, dan itu akan mengambil dengan paksa semua yang pemerintah sekarang miliki dan kekuasaan mereka untuk menyerah dengan rahmat, perbedaan, dan otoritas. Atas dasar ini, pemerintah yang mulai sampai pada kesimpulan itu adalah benar bahwa menghilangkan satu tahap pemerintah perwakilan dan langsung ke tahap pemerintah yang bertanggung jawab. Hal yang sama dalam politik seperti dalam perang. Ketika suatu garis puncak telah ditinggalkan, maka berlaku untuk melanjutkan ke garis berikutnya untuk berhenti di tengah-tengah lembah atau antara adalah keistilaan cepat dan kehancuran tertentu. Dan saat yang Anda miliki meninggalkan posisi aman pemerintah atau pemerintah dengan nominasi yang memadai mayoritas, tidak ada tempat berhenti apapun di mana Anda dapat mengistirahatkan telapak Anda sampai Anda tiba di Dewan Legislatif yang bertanggung jawab dengan eksklusif yang mematuhi majelis ini. Argumen ini meyakinkan pemerintah yang mulia bahwa perlu untuk membatalkan paten surat yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 1905 dan mengakhiri konstitusi Leiden. Konstitusi ini itu sekarang berlalu ke tanah yang tidak pernah ada, ke semacam limbo dingin yang disediakan untuk keturunan politik yang tidak diakui atau abortif, dan banyak orang terkemuka, laki-laki pemerintah dan mereka yang mendukung mereka mungkin bersukacita karena kami dapat mengambil yang paling pertama ini, langkah paling dalam kebijakan Afrika Selatan kita dengan ukuran kesepakatan yang sangat umum, dengan konsensus pendapat yang hampir mencapai kesepakatan. Kedua ras seperti pesta setiap kelas sehingga setiap bagian di Afrika Selatan telah menyetujui jalan yang telah diambil oleh pemerintah yang mulia dan meninggalkan perwakilan pemerintah dengan segera pergi ke pemerintah yang bertanggung jawab. Itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Tetapi tidak selalu demikian. Mereka yang duduk di parlemen terakhir akan mengingat bahwa tidak selalu demikian. Kita ingatlah bahwa Lord Millener sepenuhnya menentang pemerintah yang bertanggung jawab. Jadi pemerintah akan mengambil keputusan pemerintah sebagai soal tentunya pada hari pertama sesi ini. Pidato sesi terakhir yang diindikasikannya dalam hal gravitasi dan gaya yang besar yang menurutnya terlalu dini untuk memberikan pertimbangan yang bertanggung jawab ke Transvaal, tapi semua itu ditinggalkan sekarang. Saya mendengar horn yang tepat, anggota untuk West Brinkman di nama partai yang berlawanan. Terima kebijakan dan pemerintah yang mulia, saya mendengar horn tersebut. Anggota untuk Blackburn siang tadi mengatakan bahwa dia berharap pemerintah yang bertanggung jawab akan diberikan kepada Transvaal di momen sedini mungkin. Berkenan
dengan Orange Revealed bahwa oposisi resmi. Demikian video untuk